Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayya futul arifina bi hikmati wa ansur alayya rahmatan takfirni ma nasitu wa alimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaroza lan ngrekso. Wahtaroza lan ngrekso apa qauluhu. Aidon halimalih. Wahtaroza lan ngrekso apa qauluhu al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Atau dengan kata lain tidak termasuk yang itu. Tidak termasuk fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi syai'un. Apa itu? Yaitu reksa amma saking fi'il idza tasolat ing dalem nalikane tetemu. Idza tasolat ing dalem nalikane tetemu bihi kelawan fi'il apa nunut taukidi nun taukid al-khafifati kang enteng awit sakilati utawa abot. Sakilah itu abot, khafifah itu ringan. Gampangnya kalau khafifah itu ada nun tapi tidak ada nun taukid khafifah berarti tidak ada tanwinnya. Kalau nun taukid sakilah berarti ada tanwinnya. Nun taukid sesuai dengan namanya ya hurufnya nun, fungsinya sebagai taukid. Taukid itu penguat. Kalau sungguh-sungguh lah, kalau ada kata-kata sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh belajar, nah maka itu nanti ditambahi dengan nun taukid. Wahtaroza aidon amma idza tasolat. Artinya tidak termasuk fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi syai'un adalah fi'il, dalam hal fi'il mudhari' juga yang ketemu atau diakhiri dan ditambahkan nun taukid. Baik nun taukid takilah maupun nun taukid khafifah. Dampaknya apa lagi kalau bukan termasuk itu apa maksudnya? Nanti berkaitan dengan bahwa walaupun namanya fi'il mudhari' maka nanti alamat rofaknya tidak menggunakan dhammah gitu maksudnya ya. Jadi ada kalimat yang sama fi'il mudhari' semua seperti kemarin. Fi'il mudhari' yadribu itu fi'il mudhari' yang tidak ketemu apapun. Kemudian ada kemarin di antara ada yadribani. Kalau yadribu itu pelakunya satu, kalau yadribani pelakunya dua. Nah, maka yadribani. Nah, yadribani itu berarti yadribu plus alif plus nun. Nah, alifnya itu alif tasniyah. Nah, nunnya nanti dikenal dengan nun sebagai tanda rofa. Jadi bukan dhammah. Namanya sama, yadribu fi'il mudhari', yadribani juga fi'il mudhari'. Ya yang tadi. Hanya yadribu itu fi'il mudhari' yang masih ori, enggak ada tambahan apapun, yang masih murni enggak ada tambahan apa-apa. Sementara yang yadribani adalah fi'il mudhari' yang ada tambahan alif tasniyah. Ya seperti kemarin, maka contoh yadribani walaupun fi'il mudhari' tetapi tidak menggunakan dhammah sebagai tanda rofa. Demikian pula fi'il mudhari' yang ketemu atau ditambahkan dengan nun taukid, maka nanti dampaknya apa disebut di sini? Dampaknya adalah fi'il mudhari' yang seperti ini yang ketemu dengan nun taukid, maka nanti tanda rofaknya tidak menggunakan dhammah. Itu ya. Kenapa dipisahkan itu karena kaitan dengan
penggunaan tanda rofa untuk fi'il mudhari' yang sama. Yang yadribu contohnya itu fi'il mudhari' yang masih murni, tidak ada tambahan apapun. Nah, yang kedua sekarang ini adalah fi'il mudhari' yang ditambahkan atau yang ketemu dengan nun taukid, baik nun taukid tsakilah maupun nun taukid khafifah. Contoh layus jananna, lafal layus jananna. Layus jananna yakti bakal dikunjoro, dipenjara. Layus jananna yakti bakal dikunjoro atau dipenjara sapa wong. Waliyakuna lan becik ana sapa wong. Layus jananna di belakang nun terakhir itu adalah nun yang tasdid, itulah yang disebut dengan nun taukid sakilah. Jadi makna yang sebenarnya mestinya lengkapnya tadi layus yakti bakal dikunjoro temenan, kamu bakal dipenjara betulan loh. Ya, ada kata di sini ada betulan, ada sungguh-sungguh. Nah itu, ya, itu namanya nun taukid. Nah, fa'innahu sekarang, fa'innahu mongkosuni fi'il mudhari' yang ketemu dengan nun taukid maupun nun taukid tsakilah maupun nun taukid khafifah. Fa'innahu mongkosuni fi'il mudhari' ku yurfa'u dirafa'ake apa fi'il mudhari' yubna ya. Fa'innahu mongkosuni fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang bertemu atau ditambahkan nun taukid baik sakilah maupun khafifah. Iku yubna dimabneake apa fi'il mudhari' alal fathi ing atase fathah. Maka fi'il mudhari' yang ketemu nun taukid sakilah ataupun khafifah maka mabni fathah. Kalau mabni itu berarti nggak bisa masih utuh terus itu, ya. Apakah nanti misalnya fi'il mudhari'nya ada yang nasabkan ya seperti mabni al-fathi contoh tadi. Layus jananna gitu ya. Itu kalau kalau nggak ketemu nun maka nun terakhir, nun sebelum terakhir itu dibaca rofa. Karena nggak ada yang menasabkan, nggak ada yang menjazmkan. Nah karena ini ketemu nun taukid sakilah maupun nun taukid khafifah dalam nun sakilah, maka mabni fathah. Mabni fathah itu berarti berharokat fathah. Kalau bedanya mabni dengan mu'rob. Kalau tadi ada kalimat yang di al-i'rab rofa, kok ini ada yang mabni fathah gitu. Jadi mabni fathah itu kalau sebuah kalimat dikatakan mabni fathah, ya sudah, mau rofa, mau nasab, mau jazm ya selalu fathah. Tapi kalau kalimat itu i'rab rofa, mu'rob, nama lawan dari ini mu'rob. Nah kalau mu'rob itu sesuai dengan i'rabnya. I'rab rofa maka mengikuti tanda rofanya apa gitu. Seperti kemarin zaidun, zaidan, dan zaidin. Gitu, kalau pakai orang Arab. Tapi kalau misalnya kita nama orang Indonesia mau di bahasa Arab kan, misalnya ada orang namanya Slamet, ya, Ja'a selamat gitu. Ro'a itu ya selamat juga gitu. Kemudian Maror tuh ya bis selamat juga. Jadi masih utuh, mau rofa, mau nasab, saja masih utuh, itu namanya mabni. Jadi kalau selamat ya kira-kira berarti mabni sukun lah, karena T-nya, taknya sukun gitu. Kira-kira begitu. Nah demikian dengan ini layus janana ya selalu akan fathah gitu. Awit tasolat atau yang berikutnya juga, ini termasuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang Yang tidak pakai dhammah sebagai tanda rafa. Awit tasolat atau tetemu bihi kelawan fi'il mudhari' apa nunun niswati nun makna wadon. Selain tak makna perempuan juga ada nun yang bermakna perempuan. Tapi banyak ya, nah, perempuannya banyak kalau ini. Nun yang ketemu dengan nun jamak niswah. Nun yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan dan jumlahnya banyak. Contoh nahu wal walidatu yurdzi'na, lafal wal walidatu yurdzi'na.
Wal walidatu tai pira-pira wong wadon, ibu-ibu iku yurdina nusoni menyusui, iku yurdina nusoni sapa walidat. Yurdina. Beda ya. Jadi ada di sini kita belajar tentang 3 nun ini, nun taukid sakilah, nun taukid khafifah, dan sekarang nun jamak niswah. Itu beda. Bentuknya sama. Ini harus teliti nanti, ini termasuknya nun taukid sakilah, apa khafifah, apa nun jamak niswah. Gitu. Wal walidatu yurdina. Fa innahu mangkosune fi'il mudhari yang ketemu nun niswah. Fa innahu mangkosune fi'il mudhari iku yubna dimabneake apa fi'il mudhari ala sukuni ing atase sukun. Iku yubna dimabneake apa fi'il mudhari ala sukuni ing atase sukun. Sukun, mabni sukun ya. Yurdina. Jadi kalau kita pisah kalimat itu yurdhi'u fi'il mudhari atau yardhi'u itu ainnya berharokat dhammah. Tapi kalau dipasangi ditambahin nun jamak niswah yurdhi'na, maka ainnya sekarang akan mabni sukun. Jadi secara dilihat dari posisi wal itu yurdina itu adalah fi'il mudhari yang i'rabnya i'rab rofa sebenarnya. Ya, kenapa i'rab rofa? Jawabannya selalu sama. Kenapa fi'il mudhari itu rofa? Ya karena selalu jawabannya karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan, tidak ada amil nasab, tidak amil jazm, sudah rofa. Nah, kalau sudah rofa ternyata karena ini pasangan dengan nun, maka tidak yurdi'u, tetapi ainnya berharokat sukun. Padahal itu mestinya rofa. Kalau rofa fi'il mudhari itu alamat rofanya adalah dhammah. Tanda rofanya dhammah. Namun karena fi'il mudhari ini ketemu nun niswah, maka mabni sukun. Jadi ainnya huruf terakhir fi'il mudhari itu selalu dibaca sukun. Oke, baik, sudah selesai tentang tanda rofa yang pertama. Jadi tanda rofa ada berapa? 4 ya. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah yang dhammah itu kemarin sekedar mengulang, dhammah itu digunakan sebagai tanda rofa oleh berapa kalimat? Oleh 4 kalimat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un, fi'il mudhari yang enggak ketemu apa-apa gitu. Artinya masih murni, enggak ada tambahan apapun. Itu tanda rofanya menggunakan dhammah. Nah, pembicaraan terakhir ini adalah fi'il mudhari yang sama, hanya fi'il mudhari yang sudah ditambahi beberapa sehingga dampaknya atau bedanya yang dengan tadi apa? Bedanya adalah kemudian tanda rofanya fi'il mudhari yang sudah ada tambahannya, tanda rofanya tidak menggunakan dhammah. Itu saja pembahasannya semacam itu. Sekarang kita lanjutkan ke tanda yang kedua. Tanda rofa yang kedua yaitu wa ammal wawulan anapun utai wawu. Wa ammal wawulan anapun utai wawu iku fatakunu mongko ana apa wawu. Ana iku alamatan dadi alamat lirrafi kaduwe i'rab rofa. Lirrafi kaduwe i'rab rofa fi maudhi'aini. Fi maudhi'aini ing dalem rong panggonan. Wawu digunakan sebagai tanda rofa oleh 2 kalimat. Fi maudhi'aini. Apa saja? Fi jam'il mudzakkari salimi suwijine ing dalem jamak fi jam'il mudzakkari salimi suwijine ing dalem jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati lan ing dalem asmaul khamsah, sebuah istilah asmaul khamsah. Ada 5 kalimat isim yang sudah membentuk semacam itu, sudah mengelompok yang dikenal dengan nama isim 5 asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim. Ya, jadi sekali lagi
wawu digunakan sebagai tanda rofa oleh dua kalimat fi maudhi'aini, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Wahia utai asmaul khamsah, apa saja itu asmaul khamsah? Yaitu iku abuka, lafal abuka. Abu maknane abuka bapak siro, bapak kalian, bapakmu. Wa ahuka lan lafal ahuka, maknane ahuka sedulur lanang siro. Wa hamuka lan lafal hamuka, maknane hamuka paman siro. Menurut sebagian pendapat hamuka itu lebih tepat, tapi makna paman bukan seperti kita. Ya, paman hamuka itu oleh sebagian keterangan adalah paman dari pihak istri. Kalau paman kita sendiri, kalau dalam bahasa Arab ada paman dari pihak ayah, berarti kakak ataupun adik bapak kita namanya amun. Kalau kakak dan adik laki-laki dari ibu kita namanya khol. Ya, dibeda. Nah, kalau hamun hamuka, hamun pakainya hak, itu menurut sebagian pendapat paman tapi dari pihak istri. Wa fuka lan lafal fuka manane fuka cangkem sira. Wa dzu malin lan lafal dzu malin manane dzu malin wong kang duweni bondo. Itu yang disebut dengan asmaul khamsah. Ada abun, ahun, hamun, fu dan dzu. Ya, di situ contohnya abuka, hamun. Nah, kakaknya itu bisa diganti apa saja. Gitu ya. Yang penting 5 isim tadi. Ini abun ya isim, ahun ya isim, hamun ya isim, famun ya isim, dzu ya isim. Gitu. Jadi itu yang dikenal dengan istilah asmaul khamsah. Jadi hanya ada isim yang dengan kelompok tertentu ada 5 ini yang dikenal asmaul khamsah. Yang kaitan dengan i'rabnya, kalimat-kalimat itu tanda rofanya menggunakan dhammah. Menggunakan wawu ya, bukan dhammah, wawu. Yakni ngersakake sapa ke musannaf, yakni ngersakake sapa ke musannaf an-najam al-mudzakkar salim astune jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim wal asma al khamsatalan asmaul khamsah. Iku yu'rafu diweruhi, diketahui. Iku yu'rafu diweruhi apa? Raf'uha. Apa raf'uha rafa'e jamak mudzakkar salim lan asmaul khamsah? Biwujudil wawi kelawan wujude wawu. Biwujudil wawi kelawan wujude wawu. Bahwa jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah itu ketika rofa ditandai dengan adanya wawu. Jadi ada wawunya nanti. Ketika sebuah kalimat disebut jamak mudzakkar salim dan itu rofa, maka nanti ada wawu. Seperti tadi contoh abuka itu sudah contoh asmaul khamsah yang sudah rofa. Nah, tadi kelihatan ada abuka, nah itu ada wawunya. Itu kan abun, bapak, dan ka, kamu. Maka ketika abun dan ka digabung membentuk hubungan asmaul khamsah semacam itu, idhofah yang dikenal dengan asmaul khamsah, maka menjadi abuka ada wawunya di situ. Ya. Fatakunu mongko ono. Fatakunu mongko ono apa wawu Fatakunu mongko ana apa jamak mudzakkar salim lan asmaul khamsah ana iku marfu'atan. Ana iku marfu'atan dirafa'ake apa jamak mudzakkar salim lan asmaul khamsah bil wawi kelawan wawu. Bil wawi kelawan wawu. Alamat rafa'nya dengan wawu. Menggunakan wawu sebagai tanda rafa'. Wawu itu adalah niabatan hale dadi ganti. Niabatan hale dadi ganti anid dhammati saking dhammah. Niabatan hale dadi ganti anid dhammati saking dhammah. Wawu itu adalah tanda rafa yang
menjadi pengganti dhammah. Jadi kalau kita kembali ke tanda rofa, itu ada 4, dhammah, wawu, alif, dan nun. Nanti diketahui bahwa tanda aslinya adalah dhammah. Sedangkan selain dhammah, wawu, alif, dan nun itu pengganti. Itu kalau saya ingin mencontohkan kenapa ada yang asli dan pengganti, ya kira-kira sama dengan seragam sekolah. Kalau anak SMA, MA, SMK, itu seragam identiknya adalah putih abu-abu. Tapi kan biasanya dan yang selama terjadi adalah dalam 1 minggu itu pasti tidak hanya itu terus yang dipakai. Ya, tapi sebagai seragam identik adalah putih abu-abu. Demikian pula yang MTS, SMP itu seragamnya identiknya dengan biru putih. Tapi ya sekali lagi juga sama, selain itu ada seragam yang lain. Nah itu mungkin kira-kira pendekatannya begitu, bahwa rofa itu punya 4 tanda yang salah satunya yang asli, yang pokok, sementara yang lainnya adalah hanya pengganti ketika kalimatnya berbeda, maka mungkin lebih pas yang sesuai adalah bukan dhammah, wawu misalnya dalam hal ini. Kira-kira begitu. Maka tadi dikatakan wawu itu hanya pengganti dhammah. Ya, pengganti dhammah. Karena rofa selalu identik dengan dhammah. Nanti nasab identik dengan fathah. Kemudian jar identik dengan kasroh dan jazm identik dengan sukun. Ya. Dan di masing-masing i'rab tadi itu ada tanda selain tanda-tanda yang identik tadi. Wal muradu sekarang. Wal muradu tekang dikarepake bijam ilmu dzakari salimi kelawan jamak mudzakkar salim. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim? Kalau kita lihat artinya jamak itu banyak, mudzakkar itu laki-laki, salim itu selamat. Ya. Kira-kira kalau dilihat dari makna itunya, berarti maknanya banyak, jenis kelaminnya laki-laki semua. Gitu. Iku al-lafdzul lafal. Iku al-lafdzul lafal adalu kang nuduhake apa lafal? Alal jam'iyati ngatasé makna akeh. Sebuah kalimat yang menunjukkan makna banyak. Ya, ada 1 orang, banyak gitu. Bagaimana cara membuat menjadi jamak? Bagaimana kita tahu bahwa ini jamak? Dengan tambahan biwawin kelawan wawu wa nunin lan nun. Biwawin kelawan wawu wa nunin lan nun fi akhirihi ing dalem akhire lafal, fi akhirihi ing dalem akhire lafal, fi halatir raf'i ing dalem tingkah rafa. Fi halatir raf'i dalam tingkah rafa. Jamak mudzakkar salim adalah sebuah kalimat yang bermakna banyak, yang bentuk lafalnya itu dari bentuk tunggal ditambah wawu dan nun ketika i'rabnya i'rab rafa. Jadi tambahi wawu dan nun. Jadi ada polanya kali dulu. Kalau dulu kemarin jamak muannas salim dari kalimat mufrad diubah ke jamak muannas salim itu ditambah dengan alif dan ta, itu semua sama. Tambahnya alif ta semuanya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim mirip dengan itu, hanya ditambahi wawu dan nun untuk rofa itu. Nanti untuk yang lain tidak tambah wawu nun itu, ya. Jadi contoh muslimun itu muslim 1, muslim banyak dan laki-laki, maka tambahi ketika itu rofa, maka tambahnya wawu dan nun, maka jadilah muslimuna. Ya. Jadi perubahan dari ke bentuk jamak dengan cara menambahkan wawu dan nun dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, hanya ketika dia i'rabnya i'rab rofa. Jadi contoh tadi muslimun, mim sin lam mim gitu ya. Kalau itu laki-laki banyak menjadi muslimuna, mim sin lam mim tambahi wawu dan nun kalau memang i'rabnya i'rab rofa. Nah kalau tidak rofa bagaimana?
Buayain, buayain lan ya, wanunin lan nun. Ini kan tadi atafnya kepada biwawin wanunin. Itu kalau rofa. Kalau selain rofa, biyain wanunin. Biyain lawan ya wanunin lan nun. Fi halatayin nasbi. Fi halatayin nasbi ing dalam tingkah lorone nasab. Fi halatayin nasbi ing dalam tingkah lorone nasab. Wal jari lanjer. Jadi beda, ada formulanya tapi beda ketika i'rabnya berbeda. Mengubah sebuah kalimat menjadi jamak mudzakkar salim adalah menambahkan wawu dan nun dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, ditambahkan wawu dan nun ketika rafa. Tapi ketika itu harus nasab maupun jar, maka tambahannya adalah ya dan nun. Contoh tadi muslimun menjadi muslimuna ketika rofa. Muslimin ketika jar misalnya, satu orang kalau banyak tambah ya dan nun, maka menjadi muslimina. Nah, tambahi wawu dan nun ketika rofa dan tambah ya dan nun ketika nasab maupun jar, yaitulah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Jadi kita sudah kenal tipe beberapa kalimat jamak, ada jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir merubah menjadi bentuk makna banyak tanpa ada pola tertentu dan tidak mengenal jenis kelamin laki-laki perempuan. Kalau jamak muannats salim kemarin menjadikan bentuk jamak dengan format tertentu yaitu ditambahi alif dan ta, dan biasanya untuk yang berjenis kelamin perempuan atau kalimat yang dianggap beridentik dengan perempuan. Sedangkan jamak mudzakkar salim adalah membuat menjadi jamak dan untuk laki-laki, dan formatnya adalah ditambah wawu dan nun ketika rofa dan atau ditambah ya dan nun ketika i'rabnya nasab maupun jar. Itu. Contoh ini, contoh nahu ja'a zaiduna paman hafal ja'a zaiduna. Ja'a wis teko sapa az-zaiduna, zaid akeh. Kalau kemarin ja'a zaidun saja, karena zaidnya cuma satu. Jadi kalau zaidnya banyak, ya, zaid itu dan identik dengan orang yang berjenis kelamin laki-laki, maka menjadi ja'a zaiduna. Ja'a wis teko sapa az-zaiduna, piro-piro zaid. Zaidnya banyak, datang semua, ada orang semuanya namanya zaid. Yang kedua, wa ra'aitu zaidina lan lafal ra'aitu zaidina. Ra'aitu ningali sapa ingsun az-zaidina ing pira-pira zaid. Zaidnya banyak, maka zaidan kemarin ra'aitu zaidan, saya melihat seorang zaid. Saya melihat banyak orang yang bernama zaid. Maka ra'aitu az-zaidina gitu. Wa marartu bi zaidina lafal marartu bi zaidina, marartu ngliwati sapa ingsun bi zaidina kelawan zaid akeh. Itu ya, jadi bentuknya dari zaidun kalimat tunggal berjenis kelamin laki-laki, kalau banyak dan akan disebut sebagai jamak mudzakkar salim, maka kalau rofa zaidun menjadi zaiduna. Zaidan atau zaidin menjadi zaidina ditambah ya dan nun. Itu yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Baik, fazaiduna mongkau lafal az-zaiduna, fazaiduna mongkau lafal az-zaiduna fi kaulika ing dalam pengucap sira ja az-zaiduna lafal ja az-zaiduna iku fa'ilun fa'il. Iku fa'ilun fa'il. Lafal az-zaiduna dalam lafal ja az-zaiduna adalah fa'il. Statusnya sama. Ja az-zaidun, zaidun kemarin kan fa'il juga. Ya. Jadi statusnya sama, hanya ini bedanya beda jumlah orangnya. Kalau zaidun satu orang, zaiduna banyak. Kalau zaidun itu disebut dengan isim mufrad, kalau zaiduna namanya jamak mudzakkar. Tapi statusnya sama. Statusnya sebagai fa'il. Nah, kalau fa'il maka biasanya apa kemarin? Marfu'un kang dirofa'ake apa? Az-zaiduna. Kalau fa'il rofa. Nah, sudah kalau sudah rofa sekarang tandanya apa kan gitu.
Tandanya adalah bil wawi kelawan wawu. Tandanya pakainya wawu. Gitu. Jadi zaitun, zaituna adalah zaitun ditambah wawu ditambah nun. Ya, karena rofa tadi. Zaitunnya adalah ya zaid, kemudian wawunya yang berarti banyak. Nah, nunnya apa? Wawunya itu berarti tanda rofa yang menunjukkan bahwa itu adalah jamak. Ya, karena tambahnya wawu dan nun nanti. Nah, sedangkan nunnya adalah wa nunu tawi nun iku iwadun ganteni apa nun. Wa nunu tawi nun iku iwadun ganteni apa nun anitan wini saking tanwin fil ismil mufradi ing dalem isim mufrad. Nah, sedangkan nunnya untuk apa itu? Nunnya adalah pengganti tanwin. Kalau tunggal kan zaidun, dalnya ada tanwinnya. Nah, ketika dibuat jamak, tadi formulanya ditambah wawu dan nun. Ya, tadi penjelasannya wawu itu sebagai tanda rofa, ya. Kemudian nunnya adalah pengganti tanwin. Ditambahkan nun di sana. Jadi zaituna. Jadi itu rofa. Kok nggak ada domahnya ya? Tidak ada karena kalimatnya adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim pakainya wawu. Jadi wawunya adalah wawunya adalah tanda rofa. Gitu. Wal asmaul khamsatu. Wal asmaul khamsatu tawi asmaul khamsah. Apa saja itu asmaul khamsah? Ini ya sekelompok kalimat isim gitu aja. Ya sudah kalimatnya itu saja. Tidak keluar dari kalimat itu. Hanya ada 5 tok. Kalau dilihat dari maknanya abun, misalnya tadi itu abun itu adalah bapak. Ya. Itu sebenarnya mirip dengan, secara definisi yang lain itu mirip dengan isim mufrad, zaitun. Kalimat yang maknanya satu orang. Tapi dalam konteks ini ada, dalam kelompok yang ini dikenal dengan asmaul khamsah. Ya, yang kebetulan di sini tanda rofaknya berbeda dengan isim mufrad. Gitu. Wal asmaul khamsatu ta asmaul khamsah iku nawja abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Umpama lafal jaa abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Maknane jaa wis teka sapa abuka bapak sira. Wa ahuka lan sedulur lanang sira. Wa hamuka lan paman sira. Wa fuka lan cangkem sira. Wa dumalin lan wong kang duweni bondo. Jadi kalau kalimat isim awalnya ada abunnya, ada ahunnya, ada hamunnya, ada fu, ada du gitu ya. Nah itu termasuk asmaul khamsah. Walaupun memang maknanya satu orang, abun itu bapak satu orang, ahun ya saudara laki-laki yang satu orang, tapi kelima kalimat itu disebut dengan asmaul khamsah. Yang akan berbeda dengan yang bermakna satu seperti isim mufrad, bedanya di mana? Bedanya adalah tanda rofa yang dipakai. Kalau isim mufrad tanda rofanya dhammah, kalau asmaul khamsah tanda rofanya adalah wawu. Ini 5 ini sudah baku ya, tidak diganti-ganti dan tidak berkurang ya itu saja. Tapi kalau isim mufrad bebas gitu. Zaitun, baitun, kitabun itu isim mufrad semuanya. Ya. Fakullun mangkautai saben-saben fakullu wahidin. Fakullu wahidin mangkautai saben-saben siji. Fakullu wahidin mangkautai saben-saben siji minha saking abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalin. Jadi yang asmaul khamsah ya abunnya, ahunnya, hamunnya, funya, dzunya. Iku fa'ilun fa'il. Masing-masing dari abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalin itu adalah fa'il.
Seperti biasa dan sudah berulang-ulang, kalau fa'il itu marfu'un. Marfu'un kang dirofa'ake. Apa kulun, apa kullu wahid, iku marfu'un kang dirofa'ake apa kullu wahid, bil wawi kelawan wawu. Masing-masing tanda rofa'nya adalah wawu. Maka abuka ada wawunya. Ahuka ada wawunya. Wawunya itu apa gitu? Wawunya adalah tanda rofa. Wawu itu sama dengan tadi niabatan halida diganti, niabatan halida diganti. Anid halida diganti apa wawu anid dhammati saking dhammah. Wawu sama dengan tadi sudah dijelaskan, wawu itu walaupun memang salah satu tanda rofa, namun ternyata wawu itu adalah pengganti dhammah gitu. Wa kullun utai saben-saben siji. Wa kullun utai saben-saben siji min jam'il mudzakkari salimi saking jamak mudzakkar salim wal asma'il khamsati lan asmaul khamsah iku lahu iku tetep kaduwe iku lahu tetep kaduwe kulun min jam'il mudzakkari salim wal asmail khamsah syurutun utawi pira-pira syarat tutlabu kang dipurih apa syurut tutlabu kang dipurih apa syurut minal mutawalati saking kitab kang didawakake bicarane. Yaitu apa ini maksudnya? Bahwa jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah itu punya syarat-syarat lagi. Nanti akan dibicarakan dalam kitab yang lebih lanjut. Kalau di sini hanya dikenal tadi bahwa jamak mudzakkar salim adalah yang bermakna banyak. Caranya bagaimana? Ditambahi wawu dan nun kalau rofa, ditambah ya dan nun kalau nasab maupun jar. Sedangkan asmaul khamsah ya tidak ada penjelasan, hanya ya itu saja. Kita sebagai pemula ya sudah mainnya main pokoknya, ya sudah itu. Ya pokoknya kalau abun, ahun, hamun, fudhu itu yang disebut dengan asmaul khamsah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.